yang tidak hadir? Ada Nopal, Angger, sama siapa lagi? Naila. Kenapa tidak hadir? Sakit. Oke, teman-teman, kita doakan semoga Nopal, terus Angger sama Naila diangkat penyakitnya, semua dan bisa sekolah kembali. Oke, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, nah kita awali pembelajaran dengan berdoa. Kita berdoa dulu, dipimpin satu orang. Oke. Semua siap? Belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak. Kita mulai pembelajarannya ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang coding kecerdasan artifisial, konsep dasar berpikir komputasional. Oke, nah biar tambah semangat pembelajaran kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, coba kita bangun semuanya. Ice breaking ini adalah permainan. Permainannya adalah ada yang sebagai komputer, ada juga yang sebagai programmer. Nah, sekarang kakak contohin, kakak adalah sebagai programmer, kalian adalah sebagai komputer. Oke, siap ya? Berarti kalau programmer adalah menyuruh, kalau komputer adalah yang mengikuti. Siap? Oke. Coba pegang kepala. Nah, coba pegang kuping. Pegang mulut. Nah, berarti kalian sudah paham ya? Nah, sekarang coba cari pasangannya berdua-berdua. Nah, angkat tangan ya yang jadi programmer, angkat tangan ya. Siapa yang mau jadi programmer? Oke. Siapa yang jadi komputer? Oke, siap? Lanjut. Siap permainannya, hitungan ketiga sudah mulai ya. 1, 2, 3. Permainannya adalah mengibaratkan kita sebagai penyuruh dan disuruh. Programmer kegiatannya adalah menyuruh. Kita adalah sebagai penyuruh. Nah, kan siapa yang di sini yang kalau ngerjain tugas pakai komputer? Nah, Julpan pakai komputer. Berarti Julpan tinggal menyuruh. Aduh, buatkan saya cari jawaban PR matematika tentang ini. Nyarinya di mana kan? Di Google. Oke. Nah, berarti kan dia yang menyuruh ya. Siapa yang disuruh? Komputer melalui Google. Itu adalah salah satunya. Berarti kita adalah sebagai programmer dan komputer itu sebagai yang disuruh. Dia pernah nolak nggak kalau kita suruh? Nggak. Komputer pernah nolak nggak kalau kita suruh? Nggak. Nah, sekarang kita belajar tentang gitu. Selanjutnya kita akan memecahkan masalah. Kalian lihat di sini ada gambar siapa? Akmal. Oke, Akmal kita ibaratkan. Nah, di sini Akmal lagi main laptop. Keren banget ya. Potongan masalah. Nah, kalian adalah memecahkan masalah menjadi langkah-langkah ya. Kakak ceritakan dulu masalahnya. Pada pagi hari, Akmal duduk di sofa menghadap ke laptop. Nah, pada saat dia berangkat sekolah pada Senin pagi, dia lupa membawa topi dan membawa dasi. Coba kalian buat langkah-langkah pemasarannya. Ayo. Oke. Harus diingatkan. Ada lagi? Oke. Apa? Menyiapkannya. Selanjutnya siapa? Coba.
dipakai. Nah, berarti harus diingatkan, disiapkan, terus dipakai. Tidak akan lupa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, ada satu lagi, coba lihat. Satu lagi. Nah, gambar apa ini? Buaya. Sama gambar apa? Sayur dan sayur jagung. Nah, potongan masalahnya adalah buaya emang makan sayur? Makan sayur jagung? Makan sayur lodeh? Enggak ya, buaya makan apa? Daging. Nah, permasalahannya buaya tidak suka makan sayur bayam dan sayur jagung. Coba makannya apa? Daging. Siapa yang bisa membuat rancangan langkah-langkahnya? Ayo. Oke. Daging ayam. Siapkan daging ayam. Ada lagi? Evan. Potong-potong. Potong-potong. Selanjutnya. Ayo, Biba. Disajikan. Disajikan ke siapa? Buaya. Lalu dimakan. Siapkan ayam, dipotong-potong, disajikan, lalu dimakan oleh buaya. Baru buayanya suka. Mengerti? Oke, kita lanjut. Nah, kalian tonton videonya ya, lalu nanti disimak. Ya, tonton videonya. Ini adalah video HUT RI ke-80. Nah, sekarang coba kalian diskusikan. Nah, coba bagaimana bisa terjadinya acara seperti ini? Nah, bagaimana terjadinya acara semeriah ini? Coba kalian diskusikan. Ayo. Ya, ayo diskusikan dulu. Nah, selesai videonya. Nah, coba kakak minta per kelompok kalian membuat langkah-langkah besar. Ya, langkah-langkah besar. Oke, ini adalah acara lomba HUT RI ke-80 yang dilakukan di SDN Teluk 1. Coba, langkah pertamanya siapa? Oke. Mempersiapkan lomba. Benar. Yang kedua? Jawaban. Mempersiapkan lomba kostum. Mempersiapkan lomba kostum. Nah, selanjutnya ada lagi? Gina? Menghias kostum. Menghias kostum. Ada lagi? Mempersiapkan barang-barang untuk lomba. Oh, mempersiapkan barang-barang untuk lomba. Ada lagi? Memberi hadiah. Memberi hadiah. Memang harus ada hadiah. Nah, langkah terakhir apa nih? Ayo. Bersih-bersih bersama. Bersih-bersih bersama. Itu adalah semacam langkah-langkah besar. Kalau langkah-langkah kecilnya bagaimana, Kak? Ayo, langkah-langkah kecilnya pertama adalah mempunyai perencanaan. Yang kedua, siapkan lomba-lombanya, siapkan acaranya. Setelah rapi acaranya, kita bersih-bersih bersama. Berarti kalian harus bisa membedakan ya, mana langkah-langkah yang besar juga menjadi langkah-langkah kecil atau lebih sederhana lagi. Namanya adalah di dalam pembelajaran ini perlu adanya namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Itu yang pertama.
Dan yang kedua adalah menjelaskan konsep dekomposisi. Berarti kita bisa menjelaskan dekomposisinya ya. Yang ketiga adalah menerapkan strategi dekomposisi dalam memecahkan masalah. Strateginya apa nih dalam permasalahan ini? Berarti nanti mereka bisa menjelaskan ya, atau bisa merancang sederhana secara berkelompok. Nah, kita pecah kelompoknya ya. Siap ya? Kelompoknya udah ada kan? Sip. Lanjutnya. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, materi utama yang kita pelajari hari ini adalah, coba mari kita baca bersama-sama. Oke, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial di SD. Yang mana adalah berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah. Berarti kita harus kalau ada punya masalah nih, kita harus pecahkan, jangan diamkan. Nah, terus adalah secara logis dan sistematis. Logis, sistematis berarti cepat ya. Selanjutnya adalah keterampilan mendukung pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Berikutnya adalah prinsip-prinsipnya. Prinsip yang pertama, coba dekomposisi, coba bacain. Memecah masalah menjadi bagian kecil. Memecah masalah menjadi bagian kecil. Biasanya kalau kita nih ribut sama teman, itu dibesar-besarkan kan ya. Nah, sekarang kita bikin memperkecil permasalahannya. Berarti nanti dari permasalahan besar menjadi kecil. Kecil. Selanjutnya yang kedua, siapa yang baca ya? Mari baca. Pengenalan pola mencari kesamaan pola. Nah, pengenalan pola mencari kesamaan atau apa? Pola. Contohnya adalah misalnya di sekolah kita permasalahannya bersih-bersih kelas. Kalau di rumah apa? Bersih-bersih rumah. Itu permasalahannya sama. Nah, sekarang kakak tanya nih, coba ada berapa lingkaran di dalam situ? Ada 3. Nah, lingkaran bentuknya apa? Bola. Bola yang ada di dalam kelas bentuknya apa? Bulat. Sama-sama bola. Selanjutnya yang ketiga. Coba, ayo. Siapa ya? Arya, baca. Nah, abstraksi adalah memilih informasi penting. Nah, coba kakak tanya, kalian kalau dapat informasi penting dari mana sih? Dari grup WA. Dan sosial apa? Sosial media. Sosial media. Coba kakak kasih contoh ya. Apa saja? Sosial media apa saja? TikTok. Ada yang lagi? Instagram. Ini? Facebook. Yang ini? Google. Dan ini? YouTube. Berarti banyak sosial media yang perlu kita ketahui ya. Banyak informasi penting dari sosial media. Biasanya sosial media itu membantu kita. Nah, melalui apa? Komputer. Kita perintah komputer, coba bantuin saya mencari permainan anak-anak. Nanti langsung muncul Google tuh. Oh, permainannya anak-anak ini permainan tradisional ada, permainan internasional pun ada. Selanjutnya yang terakhir, apa? Ayo. Oke, menyusun algoritmik, menyusun langkah-langkah logis. Berarti menyusun langkah-langkah logis itu berarti menyusun apa? Menyusun dengan benar, harus struktur. Nanti kita akan lakukan. Baik anak-anak, selanjutnya kalian perlu mengetahui, harus paham ya tentang pembelajaran berpikir komputasional sebagai dasar coding atau kecerdasan artifisial. Nah, ini ada 3 contoh di mana kalian harus tahu. Ada contoh membuat sarapan, ada contoh juga membuat dekorasi kelas, ada juga contoh membuat menata perpustakaan. Coba siapa yang berani menyontohin sarapan?
Oke. Seperti yang ada di gambar, yaitu nasi goreng yang terbuat dari nasi, bumbu, udang, ayam, brokoli. Ada yang lapar nggak? Enggak? Aduh, pertama lapar. Lihat nasi goreng enak banget. Nah, langkah-langkahnya benar atau salah? Benar. Tapi perlu kita membuat langkah-langkah terperinci yang besar dan yang kecil. Selanjutnya, contoh kedua. Ayo, siapa yang berani? Oke, Otang. Ayo. Menata buku, menghias kelas, dan merapikan meja, membersihkan lantai. Oke, membersihkan lantai, merapikan meja. Ini adalah contoh membuat dekorasi kelas. Ada yang kurang atau tidak? Kurang. Ya, hiasannya belum disebut. Coba yang terakhir. Ayo. Siapa yang berani? Safira. Perpustakaan. Oke, membersihkan terlebih dahulu bukunya, setelah itu menyusunnya. Komplit atau tidak langkah-langkahnya? Belum ya, rapikan dulu raknya, rapikan dulu tempat-tempatnya. Begitu ya, harus terperinci. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Secara tidak langsung kalian sudah bisa memecahkan permasalahan dari permasalahan yang terfoto di layar. Selanjutnya, nah, kakak bagiin dulu nih LKPD-nya yang perlu kalian kerjakan. Ini adalah yang perlu kalian kerjakan, nanti ada kertas kosong dan lembarannya. Ya, di sini kalian tentukan satu permasalahan, lalu buatlah langkah-langkah besar. Nanti di bawahnya diubah lagi menjadi langkah-langkah kecil, ya. Selanjutnya, kakak bagikan dulu. Nah, kakak bagikan dulu. Ini kalau kakak mau kelompok 5 dulu ya. Kelompok 5. Selanjutnya ada kelompok 6. Bagiin. Kelompok 2. Ya, kalian kerjakan dengan teliti ya. Ini ada kelompok 1. Dan kalian buat permasalahannya, setelah itu buatlah bagian dari permasalahan tersebut. Nah, ini dia kelompok kamu. Kelompok berapa? 4. Sekarang mulai kerjakan. Ini dia. Kelompok berapa? 3. Siap. Ayo kerjakan terlebih dahulu. Jangan lupa isi nama kelompoknya. Terus instruksinya apa? Judul proyeknya. Kalian tentukan masalahnya apa, ya. Terus selanjutnya langkah-langkah kecil, diubah lagi jadi langkah-langkah kecil. Kalian tulis langkah-langkah kecilnya. Terus refleksikan bagaimana perasaan saat memecahkan masalah bersama. Jadi masalah yang kecil. Kerjakan? Nah, oke. Ini kelompok 6 membuat apa? Taman mini di kelas. Oke. Nah, kakak mau ke kelompok 5. Kelompok 5 buat apa? Merayakan ulang tahun. Keren-keren judulnya nih. Ada 3 judul di situ ya, yang perlu kalian pilih. Kakak mau ke kelompok 2. Membuat taman mini di kelas, berarti sama dengan kelompok 6. Nah, ini kelompok 1 membuat apa? Menyiapkan sarapan. Good. Yang ini kelompok merayakan ulang tahun, berarti sama dengan kelompok 5 ya. Oke, kerjakan dengan baik. Yang terakhir kelompok 3 membuat apa? Menyiapkan sarapan. Menyiapkan sarapan, berarti sama dengan kelompok 1. Ayo kerjakan. Kerjakan. Jangan lupa dibuat bagannya setelah selesai mengerjakan, buat bagannya.
Waktunya 5 menit lagi. Bagannya jangan lupa dikerjakan. Ya. Kerjakan bagannya. Sudah? Oke, keren nih, keren udah bisa nih semuanya nih. Sudah? Bagannya dibentuk dengan apa? Wih, raja, mahkota. Ada lagi? Nah, ini dibentuk pohon. Kerjasama ya, kerjasama ya. Ayo kerjasama. Kerjasama. Udah siap? Oke semuanya katakan kalau udah rapi. Nah, keren udah rapi semua nih. Cerdas-cerdas. Nah, sekarang lihat ke depan, lihat ke depan. Di sini kakak ada permainan roda keberuntungan. Berarti kelompok mana yang bakal presentasi? Siap presentasi? Siap. Kelompok mana yang presentasi duluan? Siap ya? Kita hitung. 1, 2, 3. Oke. Nah. Oh, berarti berperaturannya nih. Keberuntungan berarti nomor 1 klik untuk memutar rodanya. Oke, selanjutnya siap ya? Hitung sekali lagi. 1, 2, 3. Putar. Siapa yang presentasi duluan? 1, 2, 3. Kelompok 1. Oke, siap presentasi. Berdiri aja di kelompoknya masing-masing. Ayo berdiri semuanya. Nah, kasih unjuk. Ini. Siap. Presentasi ke depan nih. Ya. Biar semuanya teman-temannya kelihatan. Ayo ke depan semuanya. Ke depan. Ke depan. Sudah? Ke depan. Nah, ini adalah kelompok 1 akan mempresentasikan. Coba, ayo presentasikan. Berikutnya adalah presentasi kelompok kami. Kelompok kami membuat menu sarapan yaitu nasi goreng. Langkah pertama menentukan menu sarapan. Langkah kedua menyiapkan bahan makanan. Langkah ketiga memasak nasi dan telur. Langkah keempat membuat martabak. Langkah kelima menata meja makan dan menyajikan makanan. 6. Membersihkan peralatan setelah makan. Oke, tepuk tangan. Kelompok. Lapangannya boleh tangan komplit. Coba lihat bagannya. Wih, bagannya keren banget ya. Ya, oke. Selanjutnya. Boleh balik ke tempatnya. Kita mulai lagi roda putarnya. Nah, putar. Ayo kita bersama-sama. 1, 2, 3. Kelompok 5. Siap-siap depan. Nah, kelompok 5. Siap sudah? Mana nih? Nah, ke sini. Dan siap. Presentasikan. Kasih unjuk dulu dong namanya. Oke. Ini presentasi dari kelompok kami merayakan ulang tahun. 1. Menentukan tanggal atau tema. 2. Membuat kue dan menghias ruangan. 3. Membeli makanan ringan. 4. Memasang pita dan balon. 5. Membuat game atau kuis. 6. Membersihkan kelas setelah acara. Oke. Sudah ya, kakak tanya sekarang ya, berapa orang untuk melakukan perencanaan? 6 orang, berarti semuanya. Terus menyiapkan kue dan lain sebagainya. Berapa orang? 2. Oke, sudah komplit sekali rencananya. Kita mulai lagi. Putar. Hitung. 1, 2, 3. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke. Kelompok 2.
Oke, katanya ya, menyiram tanaman dan merawatnya secara bergantian itu membutuhkan berapa orang? 6, berarti semua kelompok. Sudah komplit belum? Sudah, tepuk tangan buat kelompok 2. Kita lanjut lagi. Nah, ya, putar itu. Kelompok 4, cuma 4 yang kesini. Ayo, ada, siap kita. Siap, dikasih unjuk dulu bagannya. Wah, keren nih, bentuk pohon. Kesini. Ya, udah. Coba dibacakan. Ini presentasi dari kelompok kami merayakan ulang tahun. 1. Menentukan tanggal. 2. Menyiapkan kue ulang tahun. 3. Membeli makanan ringan. 4. Memasak pita dan galon. 5. Menyapu kelas yang sudah dipakai. 6. Mengepel kelas yang sudah dipakai. Oke, berarti udah bisa merancang permasalahannya ya menjadi langkah-langkah besar ya. Coba langkah-langkah kecilnya bacain dong. Nah, coba langkah kecilnya. Menyiapkan kue ulang tahun, membeli makanan ringan, menentukan tanggal, memasak pita dan galon. Oke, berarti udah bisa ya. Tepuk tangan buat kelompok 4. Selanjutnya kita putar lagi. Putar. Kelompok mana yang belum? Nah, kelompok 3 dan kelompok 6. 1, 2, 3. Berarti nanti kelompok 6 terakhir ya. Ayo, kamu aja berapa? Siap dipresentasikan ke sini. Ayo. Sini ya, di sini ya. Ya, coba. Berikut presentasi dari kelompok kami. Menyiapkan sarapan. 1. Menentukan sarapan. 2. Menyiapkan bahan-bahan untuk sarapan. 3. Memasak nasi dan telur. 4. Menyiapkan teh atau susu. 5. Menata meja makan dan merapikan lainnya. Oke, menyiapkan masakannya itu butuh berapa orang? 6 orang. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya, terima kasih. Ayo, kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya kelompok yang terakhir. Sudah, kelompok. Ayo, presentasi di sini. Ya, coba dipresentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menyiram tanam secara bergantian butuh berapa orang? 6 atau semuanya. Tepuk tangan, udah tahu saya boleh kembali ke tempatnya. Nah, ini adalah yang tadi kalian kerjakan. Selanjutnya adalah presentasi udah kita lakukan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah coding dan kecerdasan artifisial berfokus pada konsep, dasar berpikir komputasional. Hal ini dapat membantu kita atau membantu kalian ya memahami secara berpikir sistematis, selanjutnya logis dan apa? Berstruktur. Berarti semuanya logis, berpikirannya cepat dan struktur ya. Dalam menyelesaikan masalah melalui langkah-langkah sederhana. Jadi kalau punya masalah jangan dibesar-besarkan.
Justru kita buat sederhana yang kita bisa pecahkan secara kecil. Dengan pembelajaran ini, kalian dapat untuk mengembangkan kemampuan analisis kreatif serta siap menghadapi perkembangan teknologi di era digital. Berarti udah siap ya, harus lebih maju ketimbang yang lain. Paham? Baik. Nah, refleksi kita hari ini kamu tanya nih, apa masalah besar di rumah yang kamu bisa pecahkan menjadi tugas-tugas kecil? Ada yang tahu? Masalah besar di rumah kamu bisa pecahkan dengan kecil. Oke. Membersihkan rumah, Bilki. Membersihkan sekolah, berarti di sekolah ya, bukan di rumah ya. Ada lagi? Membersihkan kamar atau di rumahnya siapa yang punya vakum cleaner? Nah, ayo, ada? Akmal. Nah, berarti membersihkan dengan menggunakan vakum. Ada yang punya rumahnya mesin cuci? Oke, banyak yang punya mesin cuci. Nah, coba ada yang bisa menjelaskan nggak nih? Kalau masih ingat pembelajarannya, bagaimana cara langkah-langkah mencuci di mesin cuci? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Ayo. Oke, berarti kakak tujuh. Ina, coba jelaskan. Ayo. Mencuci di mesin cuci. Ayo, bagaimana? Langkah pertama, masukkan air. Ayo, selanjutnya masukkan baju, sabunnya, terus tutup, lalu digiling dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, tepuk tangan buat kita. Kalian nih, kalian udah paham bagaimana cara memecahkan masalah. Oke, anak-anakku sekalian, cukup sekian pembelajaran kita. Habis ini istirahat dengan apa? Dengan tertib ya. Kakak mau ngasih tugas nanti buat bagian di rumah ya tentang permasalahan yang ada di rumah. Paham? Boleh istirahat dulu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.